Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indramayu akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Saya Windy Ningsih berperan sebagai supervisor. Saya Susiani berperan sebagai coach. dan saya Nur Faujianti berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Windy. Iya, bagaimana kabarnya Bu Yanti hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Bu Windy gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah saya juga baik Ibu. Baik Bu, jadi kali ini saya ingin ngobrol dulu dengan Ibu ya sebelum nanti kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan coach. Di sini saya bermaksud untuk ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian nanti yang akan dinilai ketika Bu Yanti melakukan coaching. Ya, Adapun untuk rubrik penilaiannya itu sesuai dengan alur yang ada pada coaching. Tahu ya Bu alurnya ya? Ya. Alur Tirta. ya, Seperti ada tujuan, kemudian identifikasi, ya, dan ada rencana aksi, kemudian terakhir ada tanggung jawab. Jadi dari alur Tirta tersebut diharapkan muncul semua dalam proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Yanti. ya. Kemudian untuk kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yanti dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada saat melakukan coaching nantinya, saya akan hadir sepenuhnya, Bu. Kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan saya akan mendengarkan dengan rasa sehingga nanti masuk gitu Bu permasalahannya, inti dari permasalahan coach apa, seperti itu Bu. Baik, iya itu sesuai dengan kompetensi coaching yang ada ya. Iya. Nah kemudian kalau lebih spesifiknya untuk pribadi Ibu Yanti sendiri, apa sih yang ingin dikembangkan dari kompetensi coaching tersebut? Untuk yang lebih spesifiknya, kompetensinya adalah saya ingin hadir sepenuhnya sehingga coach akan lebih terbuka, seperti itu. Baik, jadi Ibu Yanti ingin mengembangkan kompetensi hadir sepenuhnya dalam proses coaching. Betul. Agar nanti coachingnya itu Lebih terbuka, lebih terbuka iya. kepada Bu Yanti, kemudian semua yang dirasakan coach bisa tersampaikan, begitu ya Bu maksudnya ya? Betul, Bu. Iya bagus Ibu. Nah kemudian tadi kan kita sudah membahas kompetensi coaching ya. Iya. Nah sekarang seperti apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Indikator ketercapaian dari hasil coaching nantinya yang saya harapkan adalah saya ingin menuntun coach agar coach ini menemukan jalan keluar atas permasalahannya Bu, seperti itu, sehingga nanti mungkin di kehidupan berikutnya atau kegiatan berikutnya coach tidak menemukan permasalahan lagi. Baik, ya bagus ya Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah ini ketika proses coaching berjalan sesuai dengan alur Tirta, kemudian ketercapaian tujuan yang diinginkan juga dapat muncul dan tercapai ya Bu. Iya, amin. Baik Bu Yanti, terima kasih banyak untuk Iya. sesi ini kita selesai, nanti kita lanjut di sesi coaching ya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yanti, kabarnya baik alhamdulillah, tapi sedang sedikit ada yang dipikirkan nih Bu. Apa tuh Bu? Iya, jadi saya sekarang ini
kondisi di kelas kok sedang tidak kondusif ya. Biasanya anak itu ketika ada orang lain berbicara, mereka saling mendengarkan, tapi sekarang inginnya kayak sama-sama berbicara, sama-sama ingin didengarkan. Jadi bisa ada kegiatan menyampaikan pendapat atau kegiatan presentasi, yang lainnya agak gaduh gitu, pengennya ngobrol sendiri dan sebagainya. Padahal biasanya sebelum-sebelumnya masih bisa dikondisikan seperti itu, Bu. Saya tuh bingung, aduh ini gimana ya cara penanganan yang tepatnya. Iya ya Bu ya. Pasti saya juga kalau ada di posisi Bu Susi merasa bahwa kondisi seperti itu kurang kondisif untuk di kelas ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Baik Bu Susi. Untuk keyakinan kelas bagaimana Bu? Apakah termasuk di dalam keyakinan kelas itu termasuk ada kesepakatan bahwa adanya saling menghargai gitu ya? Karena kan ini terlihatnya memang anak-anak mungkin dalam diskusi tidak menghargai pendapat orang lain ya, saling berebut berbicara seperti itu ya Bu. Iya, jadi awal-awal tuh memang keyakinan kelas sudah dibuat, Bu, dan memang tercantum di dalamnya ada perasaan saling menghargai ketika ada yang berbicara, yang lainnya sambil mendengarkan bergantian. Ketika ada yang berbicara saling bergantian. Memang sudah dibuat keyakinan kelasnya, sudah disepakati juga, sudah ditandatangan oleh seluruh siswa dalam satu kelas itu. Dan sudah ditempel juga Bu di depan kelas. Namun saya lihat akhir-akhir ini tidak ada ya itunya tuh keyakinan kelas yang sudah di printnya tuh. Entah saya belum menanyakan keberadaannya ya ke peserta didik itu. Yang jelas yang tadinya ada di depan kelas ternyata sekarang tidak ada. Saya lihat beberapa hari ini tuh. Keyakinan kelasnya Bu yang biasanya terlihat di depan mata siswa Bu. Itu. Berarti kemungkinan bisa jadi karena itu juga ya Bu ya, karena keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati ternyata tidak ditempel di depan kelas sehingga tidak terlihat nih oleh siswa gitu ya. Mungkin kira-kira apa Bu langkah awal nih untuk mengatasi permasalahan yang ada karena sudah terlihat nih bahwa permasalahan awalnya mungkin dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah Bu Susi tempelkan di depan kelas itu ternyata hilang. Itu apa yang akan Bu Susi lakukan? Iya, betul ya Bu ya. Ternyata hal itu yang bisa menjadi penyebabnya, dan yang terlintas di pikiran saya karena memang keyakinan kelas sudah dibuat. Filenya juga sudah ada, berarti bisa jadi sebaiknya di print saja ya, di print ulang saja ya Bu ya, dicetak ulang, lalu kemudian saya serahkan ke siswa untuk ditempel kembali ya ke kelas agar nanti siswa bisa selalu mengingat kembali dan bisa terpampang nyata di depan mata siswa bahwa keyakinan kelas itu yang sudah mereka sepakati. Dan memang salah satunya di situ ada poin saling menghargai ya. Baik Bu, selain menempel keyakinan kelas kembali di depan kelas, kira-kira apa lagi Bu langkah yang lain gitu Bu yang sepertinya kalau mungkin menempel ini jangka pendek ya, untuk jangka panjangnya apakah ada alternatif lain Bu untuk mengatasi permasalahan ini? Oh iya, mungkin karena saat-saat ini sekarang aktivitas saya cukup padat ya Bu ya. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi yang biasanya saya terapkan, sekarang ini sedang agak longgar gitu ya mungkin ya, karena kelelahan, kesibukan dan sebagainya. Jadi ketika ada permasalahan kadang spontan melakukan tindakan yang seadanya saja. Itu bisa jadi mungkin penyebabnya juga ya Bu ya. Jadi saya tidak konsisten dalam menerapkan segitiga restitusi tersebut. Berarti untuk kedepannya nanti saya akan berusaha untuk konsisten melakukan penerapan segitiga restitusi ketika ada siswa yang
mulai melanggar keyakinan kelas atau tidak saling menghargai dalam kelas. Saya mungkin tidak langsung menegurnya di depan teman-temannya, tapi saya akan memanggilnya secara privasi dan akan berusaha menerapkan segitiga restitusi tersebut secara konsisten. Baik. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Baik Bu Susi. Harapan yang ingin Bu Susi capai nih dari itu tadi ya, penerapan segitiga restitusi, kemudian sebelumnya juga tadi menempelkan keyakinan kelas yang hilang tadi gitu. Harapan yang ingin Bu Susi dapatkan setelah menerapkan itu apa Bu kira-kira? Ya, berarti harapannya untuk saya ketika saya sudah melakukan print out kembali keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi kembali, saya berharap siswa menjadi saling menghargai lagi, dan ketika ada yang berbicara yang lainnya mendengarkan dan membuat kondisi atau situasi belajar di kelas menjadi lebih kondusif dan lebih menyenangkan. Ya. Itu sih Bu harapannya. Baik. Kalau kita kembali nih Bu ke cerita awal Bu Susi, kondisi yang tidak kondusif ini ada di level berapa sih Bu? Kalau dari 1 sampai 10? Kondusif tidak kondusifnya Iya. ya berada di angka 6 sih Bu sepertinya. Angka 6. Kemudian setelah segitiga restitusi dan apa namanya tadi menempelkan kembali keyakinan kelas tadi, harapannya skornya berapa nih Bu? Iya, harapannya ya setelah perlakuan itu saya berada di angka 8 sih Bu. Belum berharap banyak ke angka mendekati sempurna ya. Sebenarnya cukup di angka 8. Baik. Kemudian dalam melakukan ini semua tahapan-tahapannya tadi yang Bu Susi akan lakukan, itu kira-kira siapa saja Bu yang bisa dilibatkan dalam ini? Untuk pihak yang terlibatnya awal-awal mungkin saya ketika menghadapi situasi kelas yang tidak kondusif dan sudah agak kewalahan, saya mungkin akan meminta guru BK ya untuk memanggil beberapa siswa yang memang ketika sudah diterapkan hal-hal yang tepat mereka belum tepat sasaran. Saya mungkin akan meminta bantuan kepada guru BK untuk melakukan konseling secara pribadi terhadap siswa tersebut. Baik. Selain guru BK mungkin ada lagi Selain yang guru BK akan mungkin dilibatkan? untuk rekan sejawat ya, rekan sejawat dan para wakasek yang bisa Kalau mungkin terlibat. kalau para wakasek mungkin kalau sudah tidak bisa ditangani lagi. Iya Bu, Bu, betul. Baik. Baik Bu Susi, apakah ada lagi Bu yang kira-kira Bu Susi rasakan kayaknya masih mengganjal seperti itu Bu? Cukup sih Bu, sepertinya sudah agak merasa lega nih sekarang nih saya nih setelah berbicara dengan Bu Yanti. Baik. Sudah cukup. Berarti nanti langkah-langkah tersebut nanti Bu Susi akan lakukan kira-kira kapan Bu? Untuk yang jangka pendeknya yang print ulang kembali keyakinan kelas besok sih ya bisa sepertinya bisa langsung dilaksanakan. Iya. Baik Bu Susi, mungkin ada lagi yang mau Bu Susi utarakan atau sudah cukup nih Bu? Sudah cukup Bu. Perasaannya bagaimana Bu Nah, sekarang? iya, untuk perasaannya tadi sebelum melakukan percakapan ini dengan Bu Yanti, saya merasa agak kesal Iya ya Bu ya. terhadap situasi kelas, terus mungkin lelah ya, Iya. capek. Sekarang agak merasa sudah lega nih, sudah menjadi ada pencerahan, ada menjadi kejelasan untuk saya akan apa nih yang akan saya lakukan nanti terhadap situasi kelas yang tidak kondusif tersebut. Baik. Terima kasih Bu Iya, Yanti. sama-sama Bu Susi. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih Bu Susi. Nanti setelah penerapan langkah awal tadi yang Bu Susi bilang besok akan dilakukan, beberapa hari ke depan mungkin kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Iya. Dalam sesi mungkin evaluasi Bu, supaya nanti ketika saya juga menemukan permasalahan yang sama di kelas,
saya bisa menerapkan apa yang seperti Bu Susi terapkan di kelas Bu Susi. Mungkin akan seperti itu nantinya Ibu ya. Iya betul, saya juga pasti membutuhkan Bu Yanti kembali Siap, sebagai iya. teman berbicara Iya, ketika saya mungkin ada baik, Bu. permasalahan. Iya, siap. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yanti, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Bu Windy. Alhamdulillah tadi coachingnya lancar Iya, ya. alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan hasil coaching tadi, tapi sebelum saya menyampaikan, Ya. ingin tahu dulu bagaimana sih perasaannya Ibu setelah melakukan coaching barusan. Baik. Perasaan saya alhamdulillah ikut lega, ikut senang juga karena Bu Susi menemukan jalan keluarnya nih. Mulai tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan agar kelas mulai kondusif kembali, Bu. Jadi saya juga ikut lega. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah, iya. Saya juga tadi melihatnya sudah secara keseluruhan sudah bagus, dari Ibu membawakan dari awal sampai dengan akhir, kemudian sampai Bu Susi tadi menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian di sini saya ingin melanjutkan ya Bu ya, menyampaikan hasil coaching yang tadi. Di awal itu sudah ada tujuan, tadi Ibu melakukan validasi, maksudnya di sini Ibu tadi mengutarakan maksud dari Bu Ani, jadi adanya validasi bahwa oh Bu Ani tuh ingin mengubah suasana kelas yang kondusif ya tadi ya, kalau Iya, tidak betul. salah. Kemudian ada rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya sudah muncul seperti bertanya harapan, dukungan yang diperlukan Bu Ani apa, tadi saya lihat sudah ada. Kemudian untuk identifikasinya juga ada menanyakan nilai suasana kondusif yang ada di kelas Bu Ani itu ada di skor atau di angka berapa. Tadi secara keseluruhan saya menangkapnya seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya Bu ya. Kemudian untuk ini masalah kompetensi coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan sebelum pelaksanaan coaching tadi, bagaimana Bu ketercapaiannya, indikatornya? Indikator ketercapaiannya sih harapan saya ya Bu Susi dapat menemukan itu tadi ya, menemukan solusi dari permasalahannya sehingga di kemudian hari Bu Susi bisa apa ya, menjalankan tugasnya sebagai guru dengan baik. Berarti dari hasil coaching tadi Bu Ani sudah menemukan solusinya Iya, sendiri betul. gitu ya. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian untuk tadi secara keseluruhan dari awal sampai akhir saya lihat sudah bagus. Untuk kompetensi yang Ibu ingin capai tadi kan kehadiran penuh juga saya lihat sudah ada gestur dari tubuh Bu Yanti. Ada anggukan, kemudian menatap langsung ke matanya Bu Ani sehingga Bu Ani merasa apa ya, diterima kehadirannya gitu. Kemudian apa yang ingin diungkapkan juga diperhatikan oleh Ibu secara maksimal. Nah, kemudian ada lagi tidak kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang barusan dilaksanakan? Mungkin dari hasil coaching yang sudah saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya lebih terstruktur dalam penggunaan alur tirtanya Bu, karena saya rasa tadi saya agak apa ya, tidak sesuai tahapan TIRTA-nya gitu. Masih kayaknya masih agak apa ya, masih kurang, mungkin jam terbang juga ya Bu ya, karena dalam pelaksanaan saya sebagai coach ini terbilang baru, jadi saya belum terbiasa. Mungkin harapannya nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, saya terus berlatih agar nanti saya dapat menerapkan alur tirtanya dengan terstruktur. Betul ya, tadi yang saya perhatikan juga sebetulnya di tahap tirta itu, di tahap identifikasi saya menunggu Bu Yanti untuk
melaksanakan tahapan itu, Iya. tapi ternyata ada di akhir. Alhamdulillah sudah terpenuhi dari alur ceritanya tersebut. Mungkin sebagai pelajaran juga ya untuk Bu Yanti dan juga untuk saya, kita sama-sama belajar agar kedepannya dalam kegiatan coaching dan juga supervisi ini bisa lebih maksimal dan hasilnya juga optimal ya Bu ya. Amin, Bu. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi dari Ibu Yanti atau Saya kira sudah cukup, Bu. Itu saja sudah cukup jelas apa yang tadi Bu Windy juga arahkan untuk saya ke depannya lebih baik lagi. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Sama-sama. Nanti kita bertemu lagi ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan ada peningkatan hasilnya. Amin, amin. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.